Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kawan-kawan semua. Saya Mang Mun kali ini akan mencoba melakukan update analisa terhadap pergerakan gold atau XAU/USD untuk trading untuk keputusan trading ke depan. Disclaimer, ini merupakan analisa pribadi dan bukan merupakan saran kebijakan saran finansial. Trading merupakan kegiatan yang berisiko. Silahkan pelajari basic dan ilmu-ilmu kedepannya, maksudnya ilmu yang lebih lanjut, karena trading memerlukan skill, pengalaman, dan keputusan yang benar-benar diperhitungkan. Kita mulai melakukan analisa dengan metode top down ya. Bagi kawan-kawan yang mungkin belum tahu, top down analisis itu merupakan analisa yang dilakukan dari time frame yang lebih tinggi, kemudian menurun ke bawah ke time frame yang lebih kecil. Kita coba lakukan update analisa di time frame daily dulu. Oke, kita kosongkan dulu nih. Banyak area-area penting yang saya tandai ya. Secara daily kita tahu di sekitaran sini ya, pada sekitar 21 Agustus menjelang saat ada news FOMC Jackson Hole, itu gold lakukan rally terbesar sepanjang sejarah ya, yang dimana terjadi kenaikan dari 3.300-an hingga peaknya pada 4.378. Kita genapkan 4.390. Kemudian langsung melakukan penurunan tajam sebesar 3.000 pip ya. Nah, kita coba ke time frame yang lebih tinggi di weekly. Maaf, musiknya terlalu keras. Oke. Sebelumnya saya ada melakukan update ya terhadap analisa ini, yang dimana itu saya temukan datanya dari tahun 1970 hingga 2025. Itu apabila sudah terjadi kenaikan yang cukup signifikan, dalam tanda kutip, ini ada di dalam candle weekly itu terjadi kenaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candle, itu baru terjadi 6 kali, dan sama ini 7 kali. Candle ke 10 weekly-nya itu langsung penurunan tajam, dan dimana ini terjadi, indikasinya apa? Minggu kemarin itu sebenarnya saya sudah calling untuk beberapa teman saya bahwa hati-hati, kemungkinan ada likuidasi sangat besar di market gold, dan benar saja kan terjadi likuidasi yang amat besar. Tandanya apa? Ada exhaustion candle muncul nih. Kalau wicknya panjang, ini kan sebelumnya nggak ada wicknya, kecil-kecil atau bahkan kita bisa bilang tidak ada wick, namun ini wicknya sangat besar. Itu exhaustion candle sudah muncul, yang artinya trend rally segera berakhir ataupun sedang rehat sejenak. Dan indikasinya yang saya lihat dari tahun 1970, rata-rata setelah 5 candle weekly, 5, 6, 7, 8 itu sudah koreksi, yang dimana yang 9 kali ini baru 7 sama ini, dan 12 kali candle weekly berturut-turut itu baru 1 kali di tahun 1975 apa 1980 ya, saya lupa sekitaran itu. Nah, biasanya indikasi terjadi koreksi besar itu adalah ini, candlenya dengan candle terakhir atau candle 9 itu volumenya paling besar daripada candle-candle sebelumnya, secara indikator volume paling tinggi, dan secara body candle dia yang paling besar. Sebenarnya sudah saya calling dulu ya kemarin bersama teman saya, tapi saya tidak upload ke media sosial dikarenakan ini saya masih kurang pede ya terhadap analisa saya sendiri. Namun saya akan coba update ke media sosial untuk kawan-kawan yang mungkin juga bertrading ya. Silahkan kita diskusi bareng-bareng, mungkin kita bisa cari analisa yang bagus ke depannya. Kemudian kita kembali ke daily.
tetap di weekly dulu. Ini untuk sementara. Kalau kita lihat dari pergerakan yang ini berdasarkan tahun 2000, kejadian ini mirip seperti tahun 2020. 9 kali juga dia mengalami kenaikan yang signifikan karena orang waktu itu sedang panic buying namanya. Beli yang panik karena Covid. Sehingga gerakannya sangat mirip. Sedangkan untuk Covid waktu tahun 2020 itu candle ke-10 dia hanya untuk untuk istirahat sejenak, diakumulasi untuk lanjut naik. Nah, sekarang kita masih belum tahu nih apakah dia lanjut turun kayak ini lebih mirip kayak tahun sekarang yang Januari. Kalau yang tahun 2020 itu dia lanjut turun ke bawah. Ini kita masih belum tahu apakah dia lanjut turun atau dia rest untuk naik. Kita harus menunggu price actionnya bergerak dulu, biarkan dia bergerak, nanti kita wait and see dan mungkin bisa trading scalping ataupun jangka menengah intraday. Akan tetapi tetap waspada ya kawan-kawan, karena pergerakan gold sangat agresif akhir-akhir ini. 1 menit aja sudah bisa 100 sampai 200 pip. Jadi tolong hati-hati, perhatikan lot size-nya, perhatikan recent entry-nya dengan benar agar kita safe di di trading ya. Coba kita ke daily. Oke. Untuk daily sendiri, ini saya ada bikin indikator ya. EMA 21, 34, 50 sama 90 cross signal. Yang dimana apabila cross itu signal akan muncul signal buy. Ini daily nggak ada, sorry. Untuk daily sendiri dia sudah menginjakkan kakinya di EMA 21 sebanyak 2 kali. Yang dimana itu biasanya mengindikasikan kelanjutan uptrend. Namun secara price action 3 candle ini masih sideways. Nih. Masih sideways. Kalau istilah Kapten Gemma Goyardi ini masih dalam kandang babi. Range-nya sangat lebar. Jadi kawan-kawan diharap berhati-hati ya. Range-nya itu sangat lebar, dari terdekat itu dari ujung ke ujung itu 1463 sampai 4012 ya, sekitaran segitu. Nah, dimana range itu sangat lebar, 4007 ya, sampai 4162 sebagai resisten. Kandang babinya sangat lebar atau kita sebut sideways, sangat lebar. Jadi harus berhati-hati. Kalau menurut berdasarkan situasi geopolitik saat ini, itu kemungkinan gold akan rally ke 4.500-an targetnya ya, target optimisnya. Karena apa? Minggu depan akan ada cut rate, pemotongan suku bunga di Bank Sentral Amerika sebanyak 0,25 BPS menjadi 4,0 ataupun 4,25 seingat saya. Pokoknya akan pemotongan sebanyak 0,25. Keputusan tersebut diambil berdasarkan penilaian Bank Sentral Amerika terhadap lemahnya kondisi ekonomi Amerika saat ini, dimana defisit hutang mereka juga lumayan tinggi kan, sangat banyak hutang mereka. Itu untuk daily ya. Ini sebenarnya untuk daily ini sudah terjadi, kalau disebutannya di yang diajarkan Cap Gemma itu, ini kepala cangkul, artinya dia pullback untuk melanjutkan kenaikan lagi ya. Ini lumayan terbentuk ya. Sebelumnya kita lihat di daily belum ada kepala cangkul. Setelah adanya breakout terhadap symmetrical pattern, ini kan symmetrical pattern yang sangat panjang nih dari Januari. Nah, ini symmetrical patternnya udah pecah dan dia langsung rally besar. Ini kalau secara web, ini web 3, ini kayaknya sedang koreksi web 4 untuk melanjutkan web 5 extend ke 4500. Kalau yang paham Elliott web mungkin bisa lakukan perhitungan secara garis besar. Ini sedang koreksi web 4 dan dia lagi dalam sub web internal daily H4 ABC kayaknya itu, untuk lanjut ke web 5. Teknikalnya panjang, mungkin yang basic aja ya kita arahkan. Nah, ini kan setelah pecah berbulan-bulan, ini di bulan April dia naik, terus ini saat tarik war ya, dia langsung pullback. Dia sideways sampai dia pecah. Nah, ini sedang pullback. Kalau berdasarkan tren ya dan keadaan geopolitik, adanya cut rate,
Emas kita bisa menargetkan hingga 4.500-an, sekitaran sini menargetkan ya, tapi kita ya nggak tahu apakah dia akan melanjutkan pullback dulu lagi. Soalnya di bawah ini ada demand ataupun order block yang bisa saja dijemput. Mungkin yang saya takutkan begini, apa namanya tuh, karena rumor terkait cut rate itu sudah terjadi lama ya. Soalnya ini Jackson Hole ini masih baru, apa namanya tuh, Jackson Hole itu masih terkait pembahasan pertimbangan cut rate. Sedangkan cut rate-nya itu di tanggal 17 September itu dia rally lagi kan. Orang-orang sudah melakukan yang namanya buy the rumor, kemudian waktu 17 September dia turun sedikit, sell the news untuk rally lagi. Nah, takutnya untuk kondisi saat ini karena harga yang sudah teramat tinggi, dia lakukan pullback yang dalam dulu, kemudian dia rally lagi nanti untuk namanya kita sebutkan akumulation phase. Kalau di Dow teori kan itu ada accumulation, participation, saya lupa urutannya, akumulasi, saya lupa, akumulasi, distribusi turun. Nah, sebelumnya kan distribusi nih, dia rally, distribusi, kayaknya akumulasi lagi untuk melanjutkan. Nah, Dow teori itu kan ada 4 ya, ada akumulasi, distribusi, partisipasi, rally kalau saya lupa, nanti saya update lagi nanti mungkin Dow teorinya, lama nggak ngulik Dow teori. Dow teori itu maksudnya history repeat itself, dan kita bisa menerapkan di financial market secara umum ya, di saham juga bisa. Jadi ini masih entah distribusi lagi atau akumulasi untuk lanjut naik. Kita lihat apakah dia mau turun lagi. Soalnya ya EMA21 udah diinjak 2 kali, sedangkan apabila demand dari buyer itu masih lemah, dia bisa aja lanjut turun ke bawah secara daily ya. Dia jemput ke 3.900 sebagai pijakan atau 3.800 bisa untuk pijakan. Kalau saya pribadi melihat mungkin akan ke 3.900-an. Soalnya apabila 3.940 ini yang saya tandain sebagai support daily, 3.944 itu dipecah, maka dikhawatirkan malah akan ke bearish, transisi ke bearish dulu. Dan yang saya bilang apa namanya, buy rumor sell the news itu terjadi. Jadi kita cek dulu, kita cek lagi ke H4. Secara H4 pergerakan sideways. Ini indikator saya yang sell ini jangan dimakan mentah-mentah ya, saya juga tidak makan mentah-mentah muncul sell. Secara H4 dia sedang sideways, entah akumulasi atau distribusi. Sebelumnya di H4 terjadi double top nih ya. Ini double top. Kita lihat di sini ada double top. Nah, dia langsung turun, itu yang saya bilang weekly, hati-hati drop. Dan pada saja drop kan. Kemudian ini secara H4 dia sedang bikin symmetrical triangle. Salah. Secara H4 dia sedang bikin symmetrical triangle atau penan ini. Kalau penan ya bisa bearish penan, dia melanjutkan ke bawah, tap. Kalau symmetrical triangle ya sama aja sih, kita harus nunggu pecahnya kemana, entah ke atas, apakah pecah ke atas, apakah pecah ke bawah. Kita harus tunggu dulu dari trendline itu pecah, entah dia pecah ke atas atau dia pecah ke bawah. Karena dia sedang akumulasi nih, dia nunggu buyer ataupun seller sedang berperang nih. Tekanan buyer sama seller sedang setara ya, makanya dia simetrikal kan, tapi nih cantik. Kemarin coba kita mengecil lagi ke H1. Nah, yang asik kemarin H1 itu dia sempat turun, kemudian waktu CPI decision dia langsung shot up sekitar 700 pip. Itu saya tidak ngambil ya karena capek. Mungkin nanti ke depan saya pertimbangkan untuk standby, mungkin buy stop ataupun sell stop, kita nanti lihat.
dia sweep up ke atas tapi ketahan di trendline dan ketahan di EMA 90 dan dia turun lagi dan ketahan lagi di sini nih di cluster Fibo di cluster EMA. Itu tadi saya nggak bicara masalah Fibo ya. Kalau bicara masalah Fibo kepanjangan di H4. Kita tarik di time frame kecil aja. Untuk saat ini nih sudah kita bisa pertimbangkan side swing high. Coba kita tarik extension Fibonacci extension dari swing low terakhir ke swing high terakhir. Kalau saya lihat nih bisa melakukan kenaikan terbatas ke ya mungkin sekitar 61 sih, 4150 atau 4160. Tapi ya ini kita dalam asumsi dia bisa membreak ke atas. Jadi kita masih belum tahu. Lalu apabila kita tarik Fibonacci dari swing low terakhir, ini saat ini berada di Fibonacci 023 sama 308. Dia sedang akumulasi di sini. Kemungkinan dia akan lanjut turun hingga 068 untuk naik. Tapi apabila tembus 078 dia akan mengejar target 1618 atau mungkin extend sampai 227 sampai 2618 di 3800. Makanya intinya saat ini sedang sideways, yang dimana sideways itu bisa terjadi dua skenario yang kita tuh bisa terjadi, entah dia pecah atas atau pecah bawah, tapi kita tunggu dulu. Kemungkinan naik ya, kemungkinan, tapi tendensi bearish juga ada, jadi seimbang. Secara geopolitikal dia harusnya naik, namun secara teknikal ada tendensi turun. Tapi masih dalam secara daily masih bias bullish ya. Nah, kita lebih dalam ke M15 ini sebagai entry point ya. Entry decision untuk entry decision time frame. Secara H4 setelah adanya kenaikan yang signifikan, pumping dari news, ketahan di kalau di H1 H4 itu di MA90 ya, ketahan di trendline juga ketahan, dan langsung koreksi lagi ke bawah sekitar 137 ke sekitar 300 pip ya, 300 pip di bawahnya 400 pip. Kalau dilihat di M15 ini dia sedang membentuk W pattern. Terbentuk W pattern. Shit. Dan sedang di area neckline. Nah, potensinya sih dia ngejar sini lagi. Nah, kenapa jadi potensi dia ngejar lagi? Masih potensi. Karena kalau kita zoom in, dia sedang ketahan di area neckline. Ini neckline. Nah, kan? Ini kenapa saya bilang double bottom atau W pattern? Soalnya dia sudah false break nih. Mana ya? Nih. Nah, ini bottom satunya, ini dia false break. Nah, dia udah false break nih ke atas. Ini kita tunggu areanya tunggu dia reaksi di neckline dulu. Apabila ada pantulan, mungkin di sini kita bisa menargetkan buy ke arah sana. Targetnya di mana? What the hell? Kok hilang? Oh sorry, error aja. Targetnya kemana? Coba kita ambil dari swing low, kita tarik Fibonacci dari swing high terakhir untuk mencari target kenaikan. Boom. Kita bisa menargetkan di 1618 di 4120. Apabila kita agresif buy itu sekitar 200 pip ya, 200 pip. Namun bisa ada baiknya kita nunggu dia pecah neckline dulu. Pecah, dia memastikan ada swing low di time frame lebih kecil untuk kita masuk. Apakah dia nanti akan pecah atas? Maybe. Apakah dia nanti akan fake out sampai ke atas lagi untuk retest bearish trendline untuk lanjut turun? Bisa jadi. Intinya saat ini gold sedang akumulasi ataupun distribusi nih, masih menunggu. Kita nunggu nanti update-nya bagaimana. Mungkin sekian dulu dari saya, mungkin update goldnya. Bagi teman-teman yang mungkin punya ide ataupun ada pendapat, silahkan komen ataupun bisa DM saya, mari kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.